warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Anda? Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat dan bismillah. Harus kita niati bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ya, selalu dalam niatan untuk beribadah, sehingga kita bisa melakukan dengan ikhlas ya. Minimal kita melakukan dengan tersenyum. Ketika Anda melihat video saya, Anda bisa tersenyum, itu menunjukkan bahwa Anda ikhlas dalam melakukan sesuatu, dan insya Allah ketika kita ikhlas dianggap dinilai oleh Allah sebagai nilai ibadah ya, amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang manajemen pemasaran ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang pemasaran itu apa, konsep-konsep umumnya sampai lingkungan pemasaran sudah kita bahas ya. Hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan kenapa pakai topinya keliru. Memang harusnya gimana? Nggak boleh pakai topi begini. Harus seperti ini. Apakah harus seperti ini? Boleh kan? Pakai yang beda-beda. Mau pakai sama? Mau saya pakai seperti ini juga nggak masalah kan? Kan saya konsumen. Saya sudah beli. Terserah saya bagaimana cara memakainya itu kan ya. Mau saya pakai seperti ini atau mau saya pakai seperti ini ya, oke. Atau mau saya pakai seperti ini, seperti orang pada umumnya itu ya, nggak bisa disalahkan ya. Konsumen punya selera, konsumen punya selera, konsumen punya produksius yang sesuai dengan yang dia inginkan ya. Jangan pernah menyalahkan konsumen. Konsumen adalah raja ya. Nah, hari ini supaya kita tidak pernah menyalahkan konsumen, kita pelajari konsumen itu, kita pelajari perilaku mereka ya. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen ya. Ini merupakan bagian dari saya akan supaya tidak tertutup ya wajah saya itu ya. Hari ini kita akan bahas tentang itu, tentang perilaku konsumen ya. Nah, kenapa konsumen itu harus kita pelajari perilakunya? Karena kita akan melayani konsumen. Pemasaran itu kan melayani konsumen. Dari mulai kita menentukan produknya, kita harus lihat bagaimana seperti apa sih produk yang diinginkan konsumen. Kemudian ketika kita menentukan harganya, harga seperti apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Ketika kita menentukan promosi, strategi promosi apa yang akan kita pilih ya. Itu juga tergantung, kita akan sangat melihat seperti apa sih strategi promosi yang dianggap baik oleh konsumen, yang diterima oleh konsumen, sampai kemudian kita menentukan proses pendistribusian barang atau place. Itu perlu kita harus tahu ya. Konsumen itu suka beli di model pendistribusian yang seperti apa? Apakah konsumen suka beli di mall? Apakah konsumen suka beli di warung tetangganya? Atau konsumen beli di warung yang modern? Kita harus pelajari itu ya, karena konsumen adalah orang yang kita layani. Semua strategi pemasaran berbasis pada keinginan konsumen. Oke ya, perilaku konsumen. Nah, padahal sama dengan manusia, konsumen kita juga manusia kan ya. Perilaku manusia juga susah gampang untuk dipelajari ya. Tapi insya Allah kalau kita punya niatan yang bagus untuk kemanfaatan dari konsumen itu sendiri, itu kan ya, bukan untuk kepentingan pribadi, insya Allah ada jalan. Nah, kenapa perilaku konsumen itu susah? Karena ada banyak faktor ya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Anda bisa lihat di slide ya. Anda bisa lihat sebelah sini atau sebelah sini. Ya. Apa saja yang akan dipelajari? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Ya. Yang pertama adalah faktor psikologis. Ya, faktor psikologis seperti perilaku, seperti motivasinya. Ya. Banyak orang yang beli produk itu karena memang fungsi utama dari produk itu kan ya. Tapi banyak juga orang yang tidak beli karena tidak membeli produk itu karena faktor-faktor yang lain itu kan ya. Bukan karena fungsi utama dari produk itu, tapi karena fungsi yang lain seperti yang kemarin sudah kita bahas, produk use ya. Beli mobil bukan karena betul hanya untuk koleksi itu kan ya. Beli mobil hanya untuk koleksi, kemudian beli sepatu bukan karena sepatunya, fungsi sepatunya yang dipakai, tapi karena lucu. Nah, itu kan product use. Ya, artinya motivasi pembelian, itu kan ya. Kemudian sikap, ya, sikap konsumen ketika konsumen itu punya sikap negatif pada produk tertentu, pada merek tertentu, mau Anda berdarah-darah dalam mempromosikan, mau Anda membuat promosi yang sangat berkualitas menggunakan artis yang terkenal seperti BTS ya,
nggak akan berpengaruh karena dia sudah punya sikap negatif itu. Misalkan saya sebagai seorang Islam, Anda juga itu kan ya, sudah punya sikap negatif pada daging babi. Mau yang menawarkan sekelas BTS sekalipun, Anda dapat undangan untuk makan dengan BTS tapi harus makan daging babi, pasti Anda tidak akan tertarik sama sekali. Ya karena sikapnya sudah negatif, itu kan. Nah, itu adalah masalah psikologi ya, masalah psikologi yang juga mempengaruhi perilaku konsumen gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah personal. Masalah personal itu terkait dengan kepribadian yang dia miliki, kemudian status ekonominya itu kan ya. Makanya kenapa organisasi bisnis atau perusahaan ketika mau melakukan kegiatan pemasaran itu dia melakukan riset pemasaran supaya tahu sebenarnya konsumen yang mau dilayani itu seperti apa. Ya, status ekonominya seperti apa. Ya, kita mau mengeluarkan produk mie gitu, misalkan mau untuk konsumen untuk konsumen remaja. Pertanyaannya adalah, apakah remaja punya uang? Ya, apakah remaja bisa menentukan keputusan untuk membeli mie? Mungkin kalau mie iya itu kan ya. Walaupun seringkali kalau mie yang standar yang beli ibu rumah tangga, tapi untuk mie yang aneh-aneh itu yang beli biasanya remaja. Pertanyaannya, tapi apakah dia punya kemampuan ekonomi itu kan ya? Kalau mungkin dia punya uang saku, tapi untuk remaja untuk beli mie yang banyak sekaligus stok itu jarang yang mau itu. Kalau hanya sekedar coba-coba mereka oke punya, jadi uang saku mereka dibelikan mie hanya untuk mencoba mereka mau. Tapi kalau kemudian uang saku mereka dia belikan mie untuk stok, dia mikir karena berarti ada banyak kesempatan lain ya, opportunity lain yang harus dia korbankan gara-gara dia harus membeli mie. Padahal biasanya mie yang beli adalah orang tuanya. Nah, itu adalah masalah personal itu kan ya, masalah personal. Kemudian masalah sosial ya, masalah sosial juga mempengaruhi. Ada banyak orang yang pengen beli baju itu, tapi dia tahu betul ketika dia beli baju itu maka akan ada banyak suara-suara sumbang yang akan dia dengar itu ya. Sama halnya dengan saya itu. Saya sebenarnya pengen ketika ngajar, ketika kuliah pakai topi seperti ini tuh kan ya. Tapi kira-kira suaranya seperti apa yang saya dengar? Wadah, sudah tua, gaya, dosen gaya, sosial ya. Masyarakat menganggap bahwa dosen itu harus tampil yang rapi, tampil yang elegan, jangan aneh-aneh itu kan ya. Begitu saya pakai seperti ini, pasti ya suaranya panjang kali lebar, kali alas kali tinggi itu kan ya. Nah, oke. Daripada nanti dikasih suara ya, karena sosial, saya kembalikan ke fungsi utamanya yaitu dipakai seperti ini. Nah, dan yang terakhir adalah budaya ya. Budaya di masyarakat juga akan mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen itu muncul. Ya, ketika dia dalam masyarakat yang memang sangat sangat patuh dengan budaya masyarakat itu, maka itu akan membatasi bagaimana perilaku konsumen itu terjadi atau ditunjukkan ya. Contohnya seperti apa ya, budaya yang Indonesia seperti apa ya. Biasanya konsumen itu kan santun, konsumen itu kan meskipun konsumen itu raja tapi tetap menjaga etika dalam berinteraksi. Contohnya seperti jarang sekali saya temui kalau konsumen itu dirugikan oleh organisasi bisnis ketika dia beli janjinya A, tapi ketika sudah sampai di rumah jadinya B. Itu kan jauh sekali. Tapi jarang sekali yang konsumen kemudian komplain, kemudian dia punya hak untuk marah, tapi jarang sekali yang menggunakan untuk itu kan. Artinya memang budaya masyarakat kita sangat ramah ya, sangat toleran terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kan membuat perilaku konsumen perilaku konsumen di Indonesia berbeda dengan orang-orang yang di sana itu kan. Kalau orang-orang di sana betul-betul care itu, ketika dia ditawarkan A, dapatnya B, ya dia akan komplain, bahkan minta imbal jasa karena organisasi sudah melakukan kecurangan. Karena janjinya A, ngasihnya B. Tapi beda dengan Indonesia. Oke, itu adalah terkait dengan perilaku konsumen ya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian sekarang kita masuk ke perilaku konsumen terkait dengan bagaimana sebenarnya konsumen itu membeli. Ketika Anda membeli barang, sebenarnya step-stepnya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Apakah langsung ada barang terus Anda beli? Kan enggak. Mesti Anda berpikir, lihat dompet, ada uangnya enggak? Berpikir lagi,
orang tua kira-kira membolehkan atau tidak ketika nanti Anda sudah beli nanti kira-kira sama orang tua boleh dipakai atau enggak. Nah, ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor, ada langkah-langkah yang harus dilalui ketika konsumen itu membeli. Meskipun ya untuk barang-barang tertentu, untuk produk-produk tertentu, step-step ini mungkin tidak kelihatan terjadi ya. Nah, apa saja itu step-stepnya, seperti apa step-stepnya? Kita lihat di slide yang ada di sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya. Oke. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Ya, Anda harus kenal dulu. Ya, seorang konsumen ketika mau beli barang, dia mesti tanya, barangnya bagus tapi sebentar, saya butuh enggak ya? Itu konsumen yang rasional loh ya. Kalau konsumen yang rasional seperti itu, dia ngelihat barang, akan lihat dulu, butuh enggak saya? Kalau enggak butuh, selesai, dadah barang. Nah, selesai. Ya, mengenal kebutuhan. Tapi ketika Anda merasa, oh ya betul, di rumah kebetulan habis, ini ada produk baru, nah match, pas, ya kan? Nah, pengenalan akan kebutuhan. Yang kedua adalah pencarian informasi, ya. Yang kedua pencarian informasi. Maksudnya ketika Anda betul-betul sudah paham bahwa Anda butuh dengan produk tertentu, kemudian Anda berusaha untuk mencari informasi, itu kan mencari informasi di mana-mana yang menguatkan pilihan Anda. Oh, saya misalkan ini, untuk memperlancar kebutuhan saya akademik, ternyata hanya pakai HP nggak cukup. Ya, ternyata saya butuh alat bantuan yaitu laptop. Ya, yaitu laptop, karena dengan laptop lebih mudah, lebih lancar ketika nanti ada tugas juga lewat My Class, saya juga bisa cepat ya, karena kalau lewat HP itu agak terkendala. Kalau saya loh ya, mungkin kalau Anda pikirannya berbeda, ya kan? Nah, makanya kemudian saya bilang, oke, saya mau beli laptop. Maka begitu saya merasa bahwa saya memang punya kebutuhan laptop, saya akan mencari informasi itu kan ya. Saya akan googling di internet, saya akan cari di Android ini yang saya cari itu kan. Saya akan tanya sama banyak orang, kira-kira dengan model saya seperti ini, laptop seperti apa yang cocok gitu kan ya. Laptop seperti apa yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Pencarian informasi. Nah, proses pencarian informasi ini semakin tinggi harga produk itu, maka biasanya akan dilakukan dengan sangat intensif ya. Kalau mungkin Anda beli kerupuk itu ya, ketika kita makan kok nggak ada apa-apanya ya, kok nggak meriah ya. Oh iya, ternyata nggak ada sound-soundnya, nggak ada bunyi-bunyinya yang membuat kita lebih menarik untuk makan, yang membuat kita lebih semangat. Oh, berarti kita butuh kerupuk. Ya, begitu ada butuh kerupuk, langsung lari aja ke tempat warung gitu kan ya, atau minta tetangga kos gitu kan ya, karena kerupuk murah. Nggak mungkin ada googling, kira-kira saya butuh kerupuk harganya berapa, googling, nggak akan mungkin ya, karena harganya murah, sehingga step untuk pencarian informasi itu mungkin untuk kalau Anda butuh kerupuk nggak akan dilakukan, tapi kalau beli laptop akan terjadi. Kemudian step selanjutnya, setelah Anda sudah dapat informasi dari berbagai macam pihak tadi itu kan ya, evaluasi alternatif. Kan dari ketika saya beli laptop, pengen beli laptop, saya kan sudah googling di mana-mana itu kan ya, saya udah googling dan ternyata banyak sekali laptop yang bisa saya pilih. Maka saya kemudian akan melakukan evaluasi atas informasi yang saya dapatkan, kira-kira laptop mana yang sesuai dengan kebutuhan saya. Dan terakhir adalah keputusan membeli. Sudah, oke, saya mau beli laptop, kayaknya untuk kebutuhan saya perlu laptop dengan fitur seperti ini ya, dengan spek seperti ini, dengan harga seperti ini, karena anggaran yang saya miliki hanya segini. Udahlah, oke, saya beli laptop A. Ya, setelah itu kita pakai laptop, kemudian biasanya kita menilai, wah, alhamdulillah cocok antara fitur yang ada di laptop, kemudian kinerja dari laptop sesuai dengan kebutuhan saya. Itu mengevaluasi. Sehingga akibatnya apa? Ketika saya sudah puas dengan hasil evaluasi itu, nanti ketika ada teman yang tanya, Bu Isa, kemarin beli laptop baru ya? Iya. Belinya di mana? Di sini. Mereknya apa? Kenapa kok milih itu? Nah, saya bisa berikan rekomendasi. Itulah keuntungan ketika konsumen merasa dalam proses evaluasinya dia mengatakan sip, maka dia akan merekomendasikan dengan rekomendasi yang positif juga. Ya, itulah tahapannya. Ya, tapi yang saya bilang tadi, tahapan ini ketika barangnya semakin mahal, pengorbanan yang harus Anda keluarkan semakin tinggi, itu kan ya. Waktu yang Anda gunakan juga nanti akan lama, itu artinya
barang itu akan lama Anda pakai, itu biasanya proses step-step ini dari mulai identifikasi kebutuhan sampai evaluasi betul-betul akan kelihatan sekali terjadi tahapannya. Tapi kalau barang itu murah, barang itu hanya sekali pakai ya, misalkan Anda mau fancy ya, tampil di suatu kegiatan seni itu kan ya, Anda menjadi putri ya, tapi putri keraton, pakai baju kayak putri keraton, saya yakin Anda kan harus dandan supaya totalitas, Anda harus pakai jari, Anda harus pakai kebaya. Mungkin Anda mikir beli, cuma dipakai sekali, pinjam, ya sudah, pinjam ya sudah selesai, kan nggak mengeluarkan pembelian, nggak ada step-stepnya. Kebutuhan pertama langsung memang butuh baju, tapi informasinya wah beli, mau cuma dipakai sekali, nggak usah beli, pinjam, dada pembelian, nggak ada lagi step-stepnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelian itu tadi yang kita bicarakan ya. Itu adalah pembelian yang individual, artinya pembelian yang dilakukan oleh konsumen akhir. Masih ingat konsumen akhir itu apa? Iya, betul ya. Konsumen akhir adalah orang-orang yang melakukan pembelian ya, orang-orang yang melakukan pembelian karena untuk kebutuhan individu. Jadi bukan karena mau dijual kembali seperti retail atau seperti produsen yang dia beli mie kemudian diolah menjadi bakwan, dan bakwan yang sudah jadi itu kemudian dijual, itu kan namanya konsumen industrial. Nah, ternyata konsumen industrial itu punya perilaku yang berbeda dengan konsumen yang konsumen final atau konsumen akhir ya. Konsumen organisasional itu contohnya adalah lembaga, organisasi, itu kan misalnya seperti ini UMY adalah organisasi. UMY juga melakukan pembelian, iya kan UMY juga punya banyak kebutuhan, punya banyak kegiatan yang harus disuplai materialnya ya oleh produsen, sehingga UMY pun sebagai organisasi dia juga akan melakukan pembelian. Nah, contohnya misalkan dalam setiap tahun UMY harus membeli yang namanya spidol ya, spidol untuk nulis, meskipun sekarang kelas online ya, tapi kan kita nanti juga offline. UMY juga melakukan pembelian, belinya berapa? 1, 2, betul, 1, 2 kali ya. Berapa dus ya, kalau kontainer enggak, tapi berapa dus isinya, berapa dosen itu kan ya kali pembelian. Artinya apa? Pembeliannya jumlahnya banyak karena kebutuhan UMY kan banyak sekali terkait dengan spidol itu ya, spidol di whiteboard itu kan ya. Nah, maka UMY memilih jalur yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Di mana? Langsung ambil ke distributornya atau langsung ke pabriknya. Yang dilakukan UMY dua-duanya, masuk ke distributor atau ke pabriknya. Kenapa? Dibolehkan karena kita belinya banyak. Bahkan kita belinya lebih banyak daripada toko buku itu kan ya. Mungkin hampir sama itu kan pembeliannya, atau bahkan lebih banyak. Nah, sehingga dia UMY bisa langsung beli ke produsennya. Nah, itu bedanya pembelian konsumen akhir dengan pembelian konsumen yang organisasional. Nah, termasuk dalam pembelian organisasional adalah reseller ya. Mereka yang beli produk untuk dijual kembali itu termasuk konsumen organisasional. Nah, karakternya apa? Kalau konsumen individu kan jelas gitu kan ya. Konsumen individu karakternya emosional. Kadang-kadang nggak rasional, beli bukan karena kebutuhan, beli bukan karena fungsi dari produk itu, tapi karena produk use, karena lucu, itu kan ya, karena kepengen, karena sudah bertahun-tahun menginginkan produk itu mumpung ada, itu kan kadang, padahal dia sebenarnya nggak butuh, tapi mumpung ada, itu kan. Atau gengsi, nah banyak orang yang beli juga karena gengsi, sebenarnya dia nggak butuh, itu kan ya. Nah, butuhnya misalkan laptop. Ya, butuhnya karena kita kan orang-orang ekonomi, nggak butuh laptop yang levelnya tinggi lah, dengan fitur-fitur yang tinggi itu, yang harganya bisa di atas 10. Ya, tapi kenapa harus beli yang seperti itu yang memang digunakan untuk orang-orang yang memang di bidang desain grafis? Kadang-kadang karena gengsi itu kan ya. Wong laptop biasa yang 5 jutaan ke bawah bisa dipakai, kenapa harus beli itu? Itu juga kalau konsumen akhir biasanya karena gengsi juga itu kan ya. Tapi kalau konsumen organisasional, kalau dia pembeliannya banyak, dia rasional. Dia beli kalau butuh. Ya, dia rasional, cari barang yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Dia nggak butuh promosi. Yang penting bagi saya adalah saya beli barang karena saya butuh, kemudian kualitasnya sesuai dengan yang saya inginkan, tinggal tekan harga. Karena konsumen organisasional nggak butuh promosi, nggak butuh dirayu. Kalau emang dia nggak butuh, nggak akan beli. Ya, artinya selain dia
demandnya banyak, konsumen organisasional itu juga rasional, dan konsumen harga ya terkait dengan kebutuhan itu inelastis. Maksudnya begini, kalau individual Anda mau beli satu, tapi ketika ada promo akhirnya beli gimana? Beli 2 dapat 4. Anda beli satu atau beli 2? Betul, pasti beli 2, sama dengan saya. Apalagi kalau itu akan kita pakai lagi, untuk stok, gitu kan ya. Itu elastis. Harga diturunkan, kita beli banyak. Tapi kalau konsumen organisasional enggak seperti itu. Dia butuhnya 100, akan tetap beli 100. Ya. Enggak inelastis. Kemudian, ayolah Pak, ayo UMY beli 1000 lah. Kalau cuma beli 500, harganya 2000 itu. Tapi kalau UMY beli 1000, harganya bisa saya turunkan menjadi 500. Terus UMY beli 1000, ya enggak lah. Kebutuhannya cuma cukup 500 setahun, ya cukup, nanti setahun depan akan beli lagi. Inelastik, ya, artinya demandnya banyak, rasional dan inelastik, ya, sehingga susah untuk dirayu, susah untuk didekati dengan berbagai macam program promosi, program yang bisa membuat organisasi tetap terikat untuk membeli adalah program yang namanya adalah relationship marketing, yaitu satu pemasaran di mana kita betul-betul menekankan masalah ikatan produsen dengan konsumen, relationship marketing. Kemudian perilaku pemasaran dan pembeli organisasional ya. Biasanya perilaku pembelian organisasi itu adalah dia sangat berbeda ya. Artinya ya pembeli akhir juga berbeda. Tapi maksudnya gini, ketika pabrik berusaha untuk melayani, dia melayani UMY dengan melayani universitas lain atau melayani organisasi lain, betul-betul dibedakan. Dia betul-betul memahami siapa UMY, kebutuhannya apa, cara memasuk produk kayak apa, gitu. Betul-betul dipahami gitu ya. Kemudian perilaku pembelian organisasional juga berbeda dalam hubungan pembeli dengan penjual. Artinya gini, seperti yang saya bilang tadi, karakternya adalah relationship marketing. Artinya biasanya produsen betul-betul menjaga hubungannya dengan konsumennya ya. Produsen apa itu namanya tadi, spidol, betul-betul menjaga supaya UMY kalau butuh spidol larinya ke produsen, itu betul-betul dijaga ya. Bahkan untuk sebelum waktunya habis, penjual dari produsen dari spidol itu sudah menghubungi UMY, bagaimana kabarnya UMY, lancar dengan kuliah online seperti apa, untuk ke depan masih butuh spidol berapa nggih Pak. Nah kayak gitu. Jadi dia betul-betul menjaga itu ya, itu berbedanya. Tapi kalau konsumen akhir kadang-kadang itu ya memang bagusnya dijaga ya, supaya dijaga hubungan antara produsen dengan konsumen, supaya konsumen itu memberikan loyalitas ya. Tapi kadang-kadang enggak juga itu. Anda tahu yang namanya ditutup ya. Di Malioboro itu kan banyak pedagang kaki lima, terutama pedagang kaki lima yang kuliner ya. Itu terkenal sekali dengan nutuk. Nutuk itu seperti ini. Anda biasanya kan lapar jalan-jalan tuh, terus Anda beli, Anda nggak tanya harganya, ya. Anda padahal cuma beli aqua 1. Begitu Anda sudah habis, Anda mau bayar atau Anda mau pergi, Pak, tadi saya ambil aqua berapa Pak? Paling yang Anda keluarkan kan 5.000 itu kan ya, karena aqua harganya sekitar 3,5 sampai 4,5. Tahu tuh sama bapaknya? Kurang Mas, harganya 10.000. Anda mesti terkejut, sok, ya, namanya nutuk. Ya. Nah itu seperti itu, bukan relationship marketing. Saya yakin ketika nanti Anda butuh minuman lagi, nyebut merek ya kan, Anda nggak akan mungkin kembali ke penjual itu. Itu namanya bukan relationship marketing, tapi itu sering dilakukan untuk individual ya, karena dia tahu paling yang kenapa pedagang kaki lima di Malioboro itu terkenal dengan nutuk, karena dia merasa yang datang di Malioboro itu bukan orang Jogja, bukan pemilik Malioboro, bukan, tapi orang-orang wisatawan yang mungkin datang ke Malioboro, datang ke Jogja paling hanya sekali 2 kali dalam setahun itu kan ya, sehingga gitu kan nggak apa-apa. Padahal itu salah ya, sama, karena itu adalah in relationship marketing ya, pemasaran yang tidak fokus pada hubungan dengan konsumennya. Kemudian program pemasaran internasional ya. Jadi di perilaku konsumen ini juga
juga dibedakan juga ketika kita punya konsumen internasional, ternyata punya kegiatan pemasarannya juga berbeda. Ada sentuhan-sentuhan internasional yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah produk internasional harus kita ketahui itu ya. Yang namanya produk internasional adalah produk yang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di banyak belahan, sehingga produk itu relatif harus sangat general, sangat standar, jadi memenuhi standar-standar internasional. Tidak hanya ISNI ya, standar nasional Indonesia, tapi harus memenuhi standar internasional kalau kita mau masuk ke bisnis internasional. Yang kedua, penetapan harganya juga sama ya. Kita harus tahu betul kalau kita hanya menjual di Indonesia, mungkin kita harus risetnya cuma orang Indonesia. Harganya seperti apa sih kalau bisa diterima oleh orang Indonesia itu kan ya. Tapi kalau produk kita mau kita pasarkan ke internasional itu kan ya, seperti katanya ya Indomie itu kan ya. Indomie itu katanya sudah internasional ya. Harganya ternyata beda, harga di Indonesia seperti apa, harga di Malaysia seperti apa, harga di Arab sana seperti apa. Dan di Arab ini sangat laris karena ternyata orang Arab kan banyak orang Indonesianya, paling tidak jamaah haji, umroh itu kan ya. Tapi ternyata rasanya lain, harganya juga lain. Nah, harga internasional, harga yang berlaku, harga yang bisa diterima oleh semua masyarakat dunia seperti apa. Kemudian distribusi internasional jelas ya, karena kita harus menjamin bahwa produk, kalau kita sudah menawarkan produk itu sebagai produk internasional, kita harus menjamin bahwa produk itu memang sampai ke beberapa negara yang menjadi sasaran pemasaran internasional kita. Dan terakhir jelas promosinya internasional, promosi yang betul-betul mengedepankan, mempertimbangkan bagaimana budaya di beberapa negara, kemudian bagaimana aturan promosinya, kemudian bagaimana cara menjalin hubungan dengan agen promosi, itu perlu dipelajari ya. Jadi itu